Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mr. Benny Krispiantoro MPD. Di pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai perkembangan dewasa di mata kuliah perkembangan peserta didik Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Harapan Bangsa 2020. Dengan harapan kita semua bisa selalu sehat walafiat, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Pengertian psikologi perkembangan. Apa itu psikologi perkembangan? Ilmu yang mempelajari tingkah laku individu dalam perkembangannya dan latar belakang yang mempengaruhinya. Tahap-tahap perkembangan dewasa. Menurut Erik Erikson, tahap-tahap perkembangan dewasa dibagi menjadi masa dewasa awal, yaitu sekitar usia 20-30 tahun, masa dewasa madya, usia 30-60 tahun, masa dewasa akhir, 60 tahun ke atas. Mari kita bahas satu persatu mulai dari dewasa awal. Definisi dewasa awal. Dewasa awal merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan yang baru dan harapan-harapan sosial baru. Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti suami istri, orang tua, dan pencari nafkah, keinginan-keinginan baru, mengembangkan sikap-sikap baru, dan nilai-nilai baru sesuai tugas baru ini. Hurlock tahun 1996. Tahap-tahap perkembangan dewasa awal. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Kebanyakan orang dewasa awal berada di puncak kesehatan, kekuatan, energi, dan daya tahan, serta di puncak fungsi sensori dan motorik. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Berdasarkan teori Turner, Helms, dan Jean Piaget. Menurut teori Piaget, umur 21-40 tahun termasuk pada tahap operasional formal. Sedangkan menurut Turner dan Helms, dewasa awal berada pada tahap post-formal reasoning. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Pada tahap dewasa awal ini, seseorang kan mengalami masa ketegangan emosional yang berupa kondisi emosionalnya tidak terkendali, cenderung labil, mudah resah, mudah memberontak, emosi sangat bergelora, mudah tegang, sering khawatir dengan status dalam pekerjaan yang belum tinggi. Perkembangan sosial atau psikososial menurut Erik Erikson. Dewasa awal masuk pada psikososial tahap 6, yaitu keintiman versus isolasi. Dalam tahap ini, keintiman dan isolasi harus seimbang untuk memunculkan nilai positif yaitu cinta. Cinta yang dimaksud tidak hanya dengan kekasih, melainkan cinta secara luas dan universal, misal pada keluarga, teman, saudara, binatang, dan lain-lain. Tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan menurut Robert J. Havigers adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu, yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Yang pertama, mulai bekerja, memilih pasangan hidup, belajar hidup dengan suami atau istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengelola atau mengemudikan rumah tangga, menerima atau mengambil tanggung jawab warga negara, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Dewasa madya. Dewasa madya atau yang disebut juga usia setengah baya dalam terminologi kronologis yaitu pada umumnya berkisar antara usia 40-60 tahun, di mana pada usia ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik maupun mental. Menurut Hurlock tahun 1980 di halaman 320. Tahap-tahap perkembangan dewasa madya. Yang pertama perkembangan fisik. Adanya penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Fungsi-fungsi tubuh mulai menurun, tidak sekuat pada tahap sebelumnya, terjadi perubahan penampilan. Perkembangan kognitif.
Pada tahap ini, perkembangan intelektual dewasa sudah mencapai titik akhir puncaknya yang sama dengan perkembangan tahap sebelumnya, yaitu berada di tahap operasional formal. Orang dewasa mampu memasuki dunia logis yang berlaku secara mutlak dan universal, yaitu dunia idealitas paling tinggi. Orang dewasa mampu menyadari keterbatasan baik yang ada pada dirinya, baik fisik maupun kognitif, maupun yang berhubungan dengan realitas di lingkungan hidupnya. Orang dewasa dalam menyelesaikan suatu masalah langsung memasuki masalahnya. Ia mampu mencoba beberapa penyelesaian secara konkret dan dapat melihat akibat langsung dari usaha-usahanya guna menyelesaikan masalah tersebut. Orang dewasa dalam menyelesaikan masalahnya juga memikirkannya terlebih dahulu secara teoritis. Pada usia setengah baya, kemampuan kognitif yang menurun adalah kemampuan mengingat, berpikir, mekanisme yang memerlukan kecepatan dan keakuratan input melalui panca indera agar dapat mengamati gerak, perbedaan, perbandingan, dan pengelompokan. Perkembangan emosi. Terjadi kegoncangan jiwa, kaku dan canggung karena penampilannya ingin terlihat muda, bersifat introvert, proses penyesuaian dan penyeimbang, dan meningkatnya penghayatan beragama. Perkembangan sosial dewasa madya menurut Erik Erikson. Yang pertama, psikososial tahap 7, generativitas versus stagnasi. Dalam tahap ini, terdapat salah satu tugas yang harus dicapai, yaitu dapat mengabdikan diri guna mencapai keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu, generativitas, dengan tidak melakukan apa-apa, stagnasi. Harapan yang ingin dicapai dalam masa ini adalah terjadinya keseimbangan antara generativitas dan stagnasi guna mendapatkan nilai positif, yaitu kepedulian. Tugas perkembangan dewasa madya menurut Hurlock tahun 1996. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap perubahan fisik, penyesuaian diri terhadap perubahan minat, penyesuaian diri terhadap standar hidup keluarga, penyesuaian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Dewasa akhir atau lanjut usia. Dewasa akhir atau lansia yaitu fase di mana manusia memasuki lanjut usia. Dalam hal ini, fase ini merupakan periode akhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Karakteristik dewasa akhir atau lanjut usia. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran regresi yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip-stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Mempunyai status kelompok minoritas, adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Ada keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Tahap-tahap perkembangan dewasa akhir, lansia. Yang pertama, perkembangan fisik. Pada masa lansia terlihat pada perubahan-perubahan fisiologis yang bisa dikatakan mengalami kemunduran. Menurut Hurlock di tahun 1980, terjadi perubahan fisik berupa penampilan pada usia dewasa akhir. Di antaranya adalah daerah kepala, daerah tubuh, dan daerah persendian. Perkembangan kognitif lansia.
Yang pertama, kecepatan memproses, mengingat, dan memecahkan masalah. Sekarang telah diterima secara luas bahwa kecepatan memproses informasi mengalami penurunan pada masa dewasa akhir. Ada juga beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang dewasa lanjut kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya dan secara efektif menggunakan imajinasi mentalnya di dalam ingatan. Orang-orang yang sudah tua menjadi pelupa, reaksi terhadap rangsangan yang semakin lambat. Orang yang sudah tua itu, sebagian orang memusuhi generasi muda, mempertahankan cara lama, dan tidak ingin adanya perubahan. Perkembangan kepribadian. Perkembangan ini merujuk kepada teori psychoanalysis Freud. Freud percaya bahwa pada usia lanjut kita kembali kepada kecenderungan-kecenderungan narsistik masa kanak-kanak awal, regresi, menurut Santrok tahun 2002, halaman 250. Artinya apa? Tindakan yang dibuat harus diperlihatkan kepada orang lain. Ketika itu tidak bisa dilakukan, maka tidak akan memperoleh kepuasan. Carl Jung mengatakan bahwa pada usia lanjut, pikiran tenggelam jauh di dalam ketidaksadaran. Berdasarkan pendapat Jung ini, mungkin saja hal ini yang membuat orang sudah tua mudah lupa, karena sulit untuk memanggilnya kembali ke alam sadar. Perkembangan sosial menurut Erikson. Tahap dewasa akhir memasuki tahap 8, yaitu integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Tahun-tahun akhir kehidupan merupakan suatu masa untuk melihat kembali apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Jika kehidupan sebelumnya dapat dijalani dengan baik, maka akan merasakan kepuasan atau integritas pada masa tuanya, dan sebaliknya. Mereka mengeluh sangat pelupa, kesulitan dalam menerima hal baru, dan mereka juga merasa tidak tahan dengan tekanan. Perasaan seperti ini membentuk mental mereka seolah tertidur dengan keyakinan bahwa dirinya sudah terlalu tua untuk mengerjakan hal tertentu. Mereka menarik diri dari semua bentuk kegiatan. Perkembangan emosi lansia. Kebahagiaan pernikahan orang dewasa lanjut dipengaruhi pasangannya, yaitu menyangkut konflik personal, penuaan, sakit, dan kematiannya. Orang dewasa lanjut yang memiliki pasangan cenderung lebih bahagia daripada yang sendirian. Menjadi nenek atau kakek merupakan sumber pemenuhan emosional, menimbulkan perasaan persahabatan. Persahabatan dengan teman sebaya muncul lagi. Tugas-tugas perkembangan dewasa akhir, lansia. Menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, menjalani hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas dan harmonis. Tugas perkembangan lanjut usia menurut pandangan Islam. Terinternalisasi sifat-sifat Rasul yang agung, sebab Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul ketika usianya menginjak 40 tahun. Meningkatkan kesadaran akan peran sosial dengan niatan amal soleh. Meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah SWT melalui perluasan diri dengan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah. Mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.